ini apa tentang dua pengaruh yang kemarin tentang manajemen konflik. Itu kan bersifat umum ternyata ya, setelah dibaca di buku itu. Nah, untuk lebih apa spesifiknya, saya ingin mengambil salah satu indikator Indikator apa variabel? mana, nah, maksudnya yang bagus ketika apa judul tesis itu, apa yang harus yang, yang umum, apa yang harus langsung ke indikatornya aja gitu, biar Coba lebih mudah dalam coba penjelasan jelas, tuliskan lah, nantinya. tuliskan lah, naon, tuliskan. Coba tuliskan, biar saya bantu nanti dengan menggunakan alat teknologi. Ya. Judulnya ditulis dulu. Sok, tulislah judulnya. Langsung aja tulis. Sok, nyarios. Pengaruh manajemen konflik Manajemen konflik, dan keteladanan guru PAI keteladanan, tahan ini ya. Keteladanan guru PAI terhadap karakter disiplin siswa. ada karakter disiplin. Gimana ini? MTS Alpatah. Yes. Al-Fatah. Alpatah, Kecamatan mana itu? Lembur Situ. Kota Sukabumi. Oke. Coba kita lihat nih satu-satu. Ini kan variabelnya, variabel X-nya adalah X1 ya. Ini Ya, manajemen konflik. Oke. Kemudian yang keduanya adalah keteladanan guru PAI. siswa Yang ya. ketiganya X2 ya. Ya. Y-nya adalah karakter disiplin siswa. Oke. Terus masalahnya naon? Hah? Dari manajemen konflik itu kan itu apa sifatnya itu lebih umum gitu, jadi nggak spesifik gitu. Nah, maksudnya saya rencana ingin mengambil indikator salah satu dari manajemen konflik itu gitu. Apa? Apa bimbingan konselingnya. Kemarin udah ngobrol sama kepala sekolahnya itu Oke. lebih ke situ Pertanyaannya indikatornya. begini. Apakah manajemen konflik itu salah satu indikatornya bimbingan konseling? Ada Dari salah mana? satu Dari dalam mana? dalam penyelesaian konflik itu salah Ya, satunya. beda atuh antara penyelesaian dengan indikator dari manajemen konflik esok model. Beda tuh. Makanya gini, kalau manajemen konflik harus dicek dulu. Kira-kira indikatornya apa? Nih, saya kasih tahu ya. Nih, masuknya ke Perplexity ya, biar nanti ada referensinya. Slide saya kelihatan? Ya, Oke. Ini teman-teman tolong dicatat nih, perplexity.ai ya. Perplexity.ai. Tulis di sini, manajemen konflik. Tolong tuliskan indikator dari variabel manajemen konflik. Coba lihat baik-baik. Apa saja indikatornya dari berbagai referensi. Ini lihat. Ketika berbicara manajemen konflik, maka dia dapat dilihat dari beberapa sumber. Satu, ada indikator konflik kerja, ada indikator kinerja, ada gaya manajemen konflik, ada lagi, oh sudah. Ini lihat, ini baru indikator konflik kerja, ini indikator kinerja. Baru ngomongin manajemen konflik. Kalau bimbingan konseling itu adalah bagian dari cara menyelesaikan konflik, sebetulnya bukan manajemen konflik itu. Tapi bagaimana bimbingan konseling dan keteladanan guru, kalau judulnya kayak gini nih, ya, ini kan bicaranya tentang kalau misalkan manajemen konflik yang mau diganti dengan bimbingan konseling, ya, bimbingan konseling, berarti upaya peningkatan disiplin siswa itu dipengaruhi oleh bimbingan konseling dengan keteladanan guru.
Gitu. Dan bimbingan konseling bukan bagian dari indikator manajemen konflik. Kalau ditanya, kan tapi penyelesaian manajemen konfliknya dengan bimbingan konseling. Mohon, tapi istilah penyelesaian manajemen konflik dengan manajemen konflik itu sendiri itu dua hal yang berbeda gitu maksudnya. Bahwa dengan bimbingan konseling itu dapat menyelesaikan konflik, ya secara apa ya, secara make sense, akal sehat kita itu bisa dipahami. Tetapi kalau manajemen konflik itu indikatornya salah satunya manajemen sorry, bimbingan konseling, lah kayaknya bukan itu maksudnya gitu maksudnya. Kalau mau bahwa udah aja langsung bimbingan konseling dan keteladanan grupnya terhadap karakter disiplin siswa, itu bisa dilanjut judul begini. Bisa. Bahwa karakter disiplin itu perlu bimbingan konseling make sense. Artinya ketika ada orang yang ada siswa yang tidak disiplin kemudian dikonseling gitu, dibimbing, ya itu make sense. Arti bahwa dengan karakter guru, keteladanan guru PAI bisa berpengaruh terhadap karakter disiplin, ya. Makanya kalau ditanya nanti, terus tujuan saya ketika melakukan riset tentang pengaruh bimbingan konseling dan keteladanan guru PAI terhadap disiplin apa? Jadi kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan konseling terhadap karakter disiplin. Seberapa besar pengaruh keteladanan guru terhadap karakter disiplin. Supaya nanti ketika dapat datanya, Anda bisa ngomong gini, keteladanan guru itu penting loh terhadap kedisiplinan siswa. Dalam riset saya, itu 50%. Itu, kan Anda bisa ngomong begitu. Bahwa di MTS ataupun di Alia, yang namanya bimbingan konseling itu menjadi penting dilakukan dalam rangka membentuk karakter disiplin siswa. Kenapa? Karena dalam riset saya diketahui bahwa bimbingan konseling itu berpengaruh, contohnya 25% terhadap karakter disiplin siswa. Itu kalau ngomongin kuantitatif. Jadi kalau ngomong kuantitatif itu pasti ngomongin angka. Seberapa besar? Sehingga kalau ditanya, terus kalau bimbingan konseling itu 15%, faktor lainnya apa? Ya banyak. Ya kan Anda bisa ngomong. Bisa keteladanan guru, bisa motivasi belajar, bisa dukungan orang tua, bisa kita cuma masuk pada variabel bimbingan konseling doang. Itu doang. Itu Bruce jadi ya. Ini kalau yang mau ngambil kuantitatif, tolong diperhatikan nih hal-hal tadi ya. Oke. Saya belum masuk yang ketiga tadi Pak siapa? Pak Pepen ya. Pepen. Ya, baru. Coba Pak saya juga ada nih tadi sudah ketemu alhamdulillah. Nah, oke, tugas hidup ini. Pak Pepen sudah kirim belum? Ke saya nggak ada ini. Kemarin ke Pak Jul, Pak. Dokter. Oh, belum dikirim ke saya itu. Baru ada berapa orang nih? Baru ada 15 orang. Coba kirim ke saya Pak Eko. Kan tadi ke Pak Eko ya? Oke, Bapak Ibu. Coba dari apa yang tadi saya sampaikan, ada yang dapat sesuatu apa enggak gitu. Terutama untuk studi pendahuluan ya. Tadi Pak Pepen itu berjudulnya tentang apa sih? Ada karakter-karakternya juga ya Pak Pepen. Implementasi dengan counseling gitu. Kampus ya. Ya. Pak Eko coba ditampilkan Pak Eko. Atau mau sama Pak Pepen ditampilkannya boleh Pak. Ini kita udah lebih 5 menit nih, tapi nggak apa-apa lah, sebentar. Halo? Pak Eko? Halo, Pak Eko? Halo? Ini Pak, Ya,
Oke. Ini ditampilkan nih Pak Pepen. Pak Ya. Pepen maunya, kalau lihat maunya nih, ini mau yang kualitatif apa yang kuantitatif, Pak? Saya ke kualitatif, Dok. Kualitatif. Mau yang atas, mau yang bawah, Ya. Pak? Yang atas yang SMK itu, Dok. Oke. Implementasi layanan bimbingan konseling Islam terhadap pendidikan Ya. akhlak siswa. Pendidikan akhlak siswa. Layanan bimbingan konseling terhadap pendidikan akhlak siswa. Ini gimana ceritanya, Pak? Sok, sebelum saya masuk pada penjelasan. Ya, karena saat ini saya dari hasil kemarin ngobrol dengan kepala sekolah juga, kebetulan di SMK Informatika ini udah 8 lulusan, Dok, dengan jumlah siswa sekitar 960-an. Oke. Itu rata-rata per tahun. Terus, Ini emang di situ siswanya Islam semua, Pak? sekarang yang memang butuh ya adanya untuk bimbingan konseling ini di sekolah tersebut gitu. Karena Hmm. mulai untuk melakukan ya terhadap anak-anak yang memang perilakunya yang kurang. Ya, Dok. Oke. Mas, Mungkin Pak Pepen untuk pendidikan akhlak kayaknya kurang ini ya kalau menurut saya lebih bagus pilih salah satu saja ya. Pak terkait dengan karakter pembentukan karakter apa yang Bapak inginkan dari layanan bimbingan konseling Pak? Karakter religius, siswa SMK, SMK mana Pak itu teh Pak? SMK Informatika CBI, Pak. Kebetulan mereka itu ada 2 prodi ya untuk Hmm. multimedia sama rekayasa perangkat lunak. Oke. RPL Implementasi sama layanan bimbingan konseling Islam dalam pembentukan karakter. Paling judulnya jadi begini Pak. Kalau Iya, Anda Pak. mau itu ya, Ya. coba lihat baik-baik nih Pak. Saya share screen. Oh, Pak Eko, tolong share screen dihapus, Pak. Nah, ya, dikeluarin dulu ya. Ini apa ya? Implementasi layanan bimbingan konseling Islam dalam pembentukan karakter religius siswa SMK Informatika CBI Kota Sukabumi. Ini nih, Pak. Ya, Ya. oke. Nah, mohon, nah, itu kalau saya mohon jelaskan. Karena kalau saya bikin ini biasanya suka ada promnya nih. Ya. Nah, menyajikan konsep dasar. Tolong paparkan konsep dasar terkait topik penelitian yang utama. Nah, ini. Variabel penelitian. Nah, ini. Mohon paparkan konsep dasar dari penelitian di atas dalam dua paragraf, 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 dan sematkan referensi dari artikel ilmiah yang valid dan relevan. Coba kita lihat. Ini untuk menyusun latar belakang nih, Pak Pepen. Ya. Saya bantu untuk dua paragraf-paragraf hal-hal yang perlu ada dalam ini. Nah, ini. Nanti tinggal diberikan citasinya, Pak. Implementasi layanan bimbingan konseling Islam sekolah memiliki tujuan utama untuk membentuk karakter religius siswa. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengerti. Nanti silakan cari referensinya, Pak. Ya, ya. Tuh, ini baru dua nih. Ini kan belum belum dilengkapi, Pak. Saya belum 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 menjelaskan apa tuh di sini tuh, ya. Ya, ya. Kedua, nanti kan tinggal apa dikembangkan, Pak.
menampilkan permasalahan kesenjangan yang belum diisi. Oke, saya tulis di sini. Bantu saya untuk buatkan 2 paragraf tentang permasalahan dengan kesenjangan tentang, nah, tentangnya ada kayak judulnya naon ini. Hmm. Bantu saya untuk buatkan 2 paragraf tentang permasalahan dengan kesenjangan yang belum diisi oleh peneliti sebelumnya, inkonsistensi atau kontroversi yang muncul antara literatur yang ada tentang implementasi. Nih, ini belum dirapihkan, masih bentuknya satu persatu, Pak. Oh, tapi ini akan membentuk cara berpikir yang lebih sistematis. Nah, tuh, Pak. Ini kata-kata yang relatif sangat dibutuhkan dalam sebuah tulisan tesis, Pak. Iya. Ini lihat. Meskipun banyak penelitian yang mengkaji, nah ini tapi belum disajikan apa materinya apa saja nih, pengkajiannya apa saja. Lanjutkan paragraf berikutnya, alternatif solusi. Ini kalimatnya begini, Pak. Bantu saya, tetap bantu saya. Nah, ini dihapus set, dengan tentang, nah, set. Bantu saya untuk buatkan 2 paragraf tentang paragraf yang menunjukkan alternatif solusi tentang, nah, ini kan lagi alternatif solusi implementasi landing muslim tuh. Salah satu untuk bla 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 mengintegrasikan teknologi dalam proses konseling. Pengguna aplikasi dan platform digital dapat memfasilitasi terus. Ini alternatif solusinya. Tapi harus dicari apanya? Penelitian-penelitiannya apa saja. Gitu. Kalau Nanti judul. saya posting di YouTube, nanti buka aja video ini ya. Ya. Oke. Lanjut yang keempat. Memuat state of the art dengan literatur yang terbaru mengutip terdahulu 10 tahun terakhir. Nah, tunjukkan riset. Nah, ini nih. Jadi, tulis lagi ya Pak. Set, simpan ini dia. Bantu saya untuk buatkan 2 paragraf atau yang memuat state of the art dengan literatur terbaru. Tunjukkan perbedaan riset Anda dengan riset-riset sebelumnya yang terkait dengan implementasi bimbingan konseling. Syaratnya gitu, Pak. 2 paragraf, Pak. Nanti dikembangkan, Pak, satu-satu. Nah, ini kalau dia ngutip begini belum tentu benar ya. Harus dicek lagi ininya. Referensinya, Pak. Ini berarti kita harus cari nih referensi-referensinya. Nah, kalau mau Anda cari di sini. Ya, tadi layanan bimbingan siswa. Perplexity bisa bantu Anda untuk cari referensi. Implementasi layanan bimbingan konseling dalam membentukkan karakter dan diri siswa SMK. Coba dicek. Tuh. Implementasi layanan bimbingan konseling Islam. Sudah ada, Pak. Layanan bimbingan konseling Islam juga, implementasi juga konseling Islam sudah ada. Cuma apakah itu teh mengarahnya pada pembentukan karakter disiplin kah atau bukan? Atau karakter religius kah atau bukan? Nih, Pak. Ini layanan orientasi individu kelompok. Kita belum mencantumkan referensi-referensinya, Pak. Masih menuliskan dulu cara dan kerangka berpikirnya.
Bagaimana cara efektif mengimplementasikan ini pertanyaan template kalau dikasih judul apa nanti dijawab apa. Si Perplexity mencari jawabannya. Tuh, layanan apa yang bisa dilakukan. Oke, saya sebelum lupa nih pada Jul Fahmi, tolong jangan melakukan riset di kelas 12 ya. Kalau kelas 12 itu nggak bisa dijadikan sebagai bahan riset. Biasanya sekolah itu bakal keberatan siswa kelas 12 dijadikan bahan penelitian karena waktunya pendek, dia sekolah juga hanya di semester 1, semester 2 udah banyak ujian, banyak apa. Makanya jangan diganggu kelas 11, kelas 12. Kalau untuk kalian, ambil kelas 10 dan 11 aja. Gitu, ya. Oke, Pak Pepen, gimana? Sudah ada gambaran, Pak? Paling tidak gitulah. Alhamdulillah sudah dok. Ah, Mudah-mudahan biasa jadi jangan sesuai jangan harapan. merasa, aduh Pak, asal liar dia, teu liar Pak. Liar mah nggak ada hard kolecer, kan? Kita liar Pak. Salila kene masih kene bisa ngobrol mah berarti lanjut bisa terus, ya. Ya, ya, siap. Ini luar biasa nih Pak. Saya tinggal Ya, gabung-gabung dia jadi paragraf kan tinggal ditambah unggul. ya. Nih saya mau tambahkan ini dulu nih. Ini buat bikin artikel jurnal juga bisa nih. Tujuan penelitian atau kajian, konteks penelitian atau kajian. Nah, nah, sini saya tulis ini tujuan. Nah, terus. Bantu saya untuk buatkan dua paragraf yang memuat tujuan penelitian dalam kajian tentang ah, tuh, Pak. Iya, weh, terus Pak. Nanti dapat data, nanti kopikan baru dibaca. Oke, cara berpikir mate, copy, tujuan, bereskan. Nah, ini kan baru yang sesuai dengan saya, belum sesuai dengan buku pedoman. Buku pedoman punya arahnya masing-masing, Pak. Ya, Nih, ya, Pak ya. Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau di buku pedoman, ada pembahasan ini. Judul dimaknai sebagai susunan kata prosa. Judul penelitian berisi segmen isi penelitian. Namun wae sina, penting dan layak diteliti. Tersedia data dan metode belum diselesaikan. Latar belakang non wae. Nah, iya latar belakang, Pak. Latar belakang adalah penyelesaiannya adalah bla 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 masalah yang terjadi harapan Pak. Pada latar belakang dijelaskan alasan peneliti pentingnya masalah untuk. Nah, ini bisa digini Pak. Ini copy set informasi yang tersusun. Nah, berarti kan masalah nih. Ini yang pertama. Tuliskan di sini Pak. Latar belakang masalah sendiri adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan masalah atau dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Bantu saya untuk mendapatkan informasi tersebut tentang ini nih, balik lagi sini. Implementasi layanan bimbingan konseling. Bantu saya untuk mendapatkan informasi atau jangan bantu saya dah. Tuliskan informasi tersebut. Informasi tersebut itu maksudnya informasi tentang ini nih. Fenomena dan masalah problematika yang menarik. Tuliskan informasi tersebut, kurung buka, kurung tutup. Nah, tentang implementasi. Coba nanti dia mau ngejelasin apa, Pak? Ini kita bikin latar belakang masalah nih. Sudah saya mulai nih, Bapak Ibu. Nanti tinggal ditambah-tambah saja, dikurang-kurang saja dan lain-lain. Tuh, di sini sudah langsung dijelaskan tempatnya di mana. Kalau dalam riset biasanya tidak disebutkan terlebih dahulu, Pak. Nanti di belakangan, setelah Bapak Ibu menampilkan hasil penelitian terdahulu. Tuh, udah ketahuan tuh.
Ini baru yang pertamanya, belum dikembangkan ya, itu poin. Ya. Atau kalau saya mau minta begini, eh, latar belakang masalah informasi ya, tuliskan informasi tersebut tentang dalam bentuk pointer pointer penting, pointer pointer penting yang nanti bisa dikembangkan dalam bentuk paragraf, Pak. Itu maksudnya. Ya, ya. Nih masih pointer-pointer tuh, fenomenanya apa tuh, masalah problematikanya apa tuh. Pointer-pointer, relevansi penelitian. Nah, dari sini kita jelasin. Nah, buatkan 2 paragraf tentang fenomena. Fenomena. Ah, iya. 2 paragraf, sertakan juga referensi yang valid dan eh, valid dan relevan. Tuh, coba nih. Tuh, Pak dijelaskan tuh. Fenomena kumaha. Tinggal ditambahan sumber di mana katanya gitu. Gampang. Tuh, 2 paragraf beres Pak untuk nomor 1 nih yang bagian A. Sekarang nomor bagian B. Gitu tak Pak? Ya, ya. Balik deh kan dia alur tadi. Buatkan. Nah ini hapus lah. Buatkan 2 paragraf. Kopikan ini Salah. pentingnya. Jadi jelaskannya Kurangnya. satu-satu Pak. Kurangnya rilis. Hmm, tuh Pak. Buatkan 2 paragraf tentang fenomena kurangnya internalisasi dan religius dalam kehidupan sehari siswa. Sertakan juga referensi yang valid dan relevan. Coba. Oh, ya di copy deh Pak. Jadi fenomenanya kan jadi bomba tuh. Ya, ya. Orang mikirna kumaha, mikirna orang mah neangan referensina. Eta nu penting apa? Jadi referensi dicari gitu. Lagi. Tuh, orang terus kan Pak. Buatkan 2 paragraf tentang tadi naon keterbatasan fasilitas kan kurangnya pelatihan bagi konselor. Klik di dia Pak. Salah. Sebut kan dia. Ini fenomena yang terjadi itu dibahas satu persatu Pak. Ya, ya. Kita minta pointer-pointernya. Lalu dikembangkan juga ke mana sorangan. Tuh. Ya. Dan 2 paragraf oke. Kayak dihijikeun mah jadi loba Pak. Tuh. Tuh. Ini baru fenomena pentingnya pembentukan pendidikan karakter. Nah. Oh berarti tadi helanya. Sorry. Buatkan 2 paragraf tentang itu. Pentingnya pembentukan pendidikan religius. Dan juga, tinggal digagan tuh. Pak, masukkan, terus sertakan, tuh, dibuatkanlah pembentukan fenomenanya. Iya tinggal dikopikan, katanya, kia Pak, tekun ditulis deh ya, lihat ini, nanti. Ya. Nih. Enak ya Pak, bantu saya gabungkan hasil dari 3 fenomena tersebut menjadi beberapa paragraf. Paragraf. Hasilnya aku bahas coba Pak. Dihijikan kami Pak. Oh Pak. Gabungkan semuanya. Nah hiji itu. Jadi ada referensian. Tuh. Implementasinya aku mahal. Pasti mau 2 paragraf ya. Beberapa paragraf Pak. Gancang ya Pak. Beres semua Pak. Proposalnya.
Beres gue. Ayo gua mahasiswa teh. Dengan satu siswa, satu mahasiswa, Hah? satu, aduh. Tapi sekali lagi, yang paling penting itu nanti dalam mencari referensinya. Karena ChatGPT nggak bisa nyari referensi yang valid 100%. Iya. Gitu. Lila teuing bisi lieur jeung bisi jangar. Saya minta minggu depan sudah pada bikin proposal. Waduh. Semuanya, semuanya. Kang Jul Fahmi tolong dikumpulkan dalam bentuk Word. Ya, dalam bentuk Word. Ikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam buku pedoman. Kudu aya naon wae tingali susunanana. Baik, Ya, Pak. susunanana naon wae ya tingali. Ya, hiji latar belakang masalah, catat ah. Yang kedua, apa? Ada identifikasi masalah. Yang B itu, yang C-nya apa? C-nya adalah pembatasan masalah. Masalah, rumusan Kemudian masalah, perumusan tujuan masalah, penelitian. tujuan, kemanfaatan, kegunaan, penelitian terdahulu, kajian teori, kemudian ada hipotesis, kalau kuantitatif pakai hipotesis, lalu metode, lalu sistematika, lalu daftar pustaka. Dan pengutipannya menggunakan Chicago Manual of Styles 17 edition full note. Karena di sini menggunakan tipe citasi dengan apa? Footnote ya. Nih, footnote. Nih, footnote. Daftar pustakanya pakai footnote. Tuh. Pakai hal ya. Hal. Ditulisnya secara manual. Nah, saya menganjurkan kepada Anda menggunakan Mendeley. Sudah pada download Mendeley-nya belum? Sudah. Oh, Sudah, yang belum. Pak. Oke, Manu Acan download. Ya. Sekali lagi, bereskan pembuatan proposalnya minggu depan. Naon wae tadi teh susunannya sesuai dengan buku dalam pedoman. Saya minta hari Jumat, bukan Jumat berarti ya. Hari Kamis deh. Jul Fahmi, tolong dikumpulkan semuanya. Seperti biasa dikumpulkan dalam bentuk Word, jangan PDF. Ya, dengan bentuk Word. Dalam bentuk Word, bukan PDF. Baik, Pak. Oke, Ya. minggu depan sudah selesai. Referensinya pakai Mendeley. Kanyahuan, anu teu pakai Mendeley jeung Mendeley kanyahuan. Pakai Chicago Manual of Style 17 edition full note. Ya, dengan menggunakan kata hal. Dan itu penulisannya secara manual. Sudah tahu belum cara pengisiannya? Belum. 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 Nah, pokoknya kerja kendala we. Mungkin minggu harap we tambahan kemarin. Ya, Ya, Pak. Bapak Ibu, Siap. terima kasih atas waktunya. Ya. Pak. Demikian, sudah lewat setengah jam, nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Ya, Bapak, Untuk Pak. yang Ya, Pak. Aduh, aduh, protes, aduh. ini Karena ini bonus dari saya. penting, Berarti Pak. kita sudah hampir berapa jam? 2 jam berarti ya. Kerasa 2 jam tehnya, di rumah gitu. Ya, oke. Saya nge-lag nggak ini ya? Nge-lag nggak ini? Takut nge-lag. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.